Sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim madad khalqi ridha nafsi wa zinata arshi midada kalimati. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim madad khalqi ridha nafsi wa zinata arshi midada kalimati. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim madad khalqi ridha nafsi wa zinata arshi midada kalimati. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bis sanadil muttasil ila al-imam Abuya as-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala fadlul amali ala sadaqah bit taqwa. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Kaffah yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih panjang umur hingga sampai hari ke-15 dari bulan suci Ramadan. Mustajab doa kita mungkin yang kita baca dari kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, kita minta kepada Allah. Sekarang kita sedang berada di dalamnya. Mengapa kemudian kita usaha minta kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan? Karena sebagaimana Allah sendiri menyampaikan, kewajiban berpuasa itu dalam rangka membuat kita semua menjadi hambanya yang bertakwa dalam hitungan hari. Luar biasa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ya Allah ya Rabb. Apa kata Allah? Hai orang yang beriman, kalian diwajibkan puasa. Dulu juga pernah umat terdahulu sebelum kalian itu mereka juga pernah diwajibkan berpuasa. Jadi sama kita dengan umat terdahulu. Yang membedakan jumlah harinya. Lalu kemudian Allah informasikan tujuannya, la'allakum tattaqun. Tujuan diwajibkan puasa agar kalian bisa bertakwa ayyamam ma'dudatin, di dalam hitungan hari. Ini ayyamam ma'dudat, puasanya hitungan hari, otomatis kita bisa bertakwa juga hanya dalam hitungan hari. Oleh karena itu, dari mana kemudian kita bisa takwa kalau cuma dalam hitungan hari? Kalau kita telaah, ternyata ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan takwa itu lebih dominannya pada orang mampu menahan diri. Kalau seseorang bisa menahan diri dari yang dilarang oleh Allah, cepat takwanya. Coba kita baca beberapa ayat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kita coba renungkan. Surga itu memang disetting, diprogram, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya
Orangnya itu mampu mendermakan hartanya pada saat kondisi lapang, pada saat kondisi sulit. Sementara ju'ilal insan lihubbil ihsan. Sementara karakter wataknya manusia itu senang sama duit. Senang sama duit. Manusia itu senang sama duit. Tetapi dituntut hatinya itu suruh menahan diri, jangan terlalu senang dermakan harta. Ya. Lalu kemudian manusia ini maunya marah kalau disakiti. Tetapi sama Allah suruh tahan. Wal kadhiminal waillah. Tahan emosinya. Itu ciri-ciri orang takwa begitu, mampu menahan. Kecintaan kepada dunia ditahan. Kemarahannya suruh tahan. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Makanya gampang di bulan Ramadan itu memang bagaimana caranya dengan diwajibkan takwa ini, diwajibkan puasa ini, orang ini bisa takwa meskipun hanya dalam hitungan hari. Suruh jangan makan, suruh jangan minum, suruh menahan diri. Lalu kemudian suruh jangan pernah bersentuhan sama istri dalam hitungan hari itu. Kalau yang halal saja, yang makanan itu halal, minuman halal, istri juga halal, itu suruh tahan, apalagi sama yang haram. Makanya nggak ngefek kalau ada orang puasa kemudian tidak bisa menahan. Puasanya nggak bakalan merubah status dia dari orang yang belum takwa menjadi orang takwa, nggak bakalan bisa. Orang fasik kemudian kepingin jadi takwa dengan puasa, nggak bisa. Kalau hanya hari-hari tetap saja melampiaskan keinginannya. Karena tujuan puasa itu biar kita ini semuanya bertakwa. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sampai bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Allah, kalau ada orang masih saja nggak bisa, kata Rasulullah, masih saja nggak bisa berkata yang jorok, yang kotor, yang tidak berguna, itu nggak bisa ditinggalkan. Lalu kemudian tetap saja masih mau melakukan hal-hal yang tidak penting itu, katanya. Ngapain juga, Allah nggak butuh kalau kemudian hanya laparnya dan dahaganya. Jadi ini malam yada qaulaz zur. Ternyata yang tidak bisa menahan itu jumlahnya banyak. Sampai Rasulullah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak betul orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaganya itu. Coba kita renungkan lagi ciri khasnya orang beriman. Orang iman disebut mukmin hakiki ketika dia sholatnya bisa konsentrasi. Lalu kemudian ayat keduanya coba renungkan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang yang mukmin. Mukmin itu bukan hanya sekedar alladzina amanu. Kalau alladzina amanu itu baru mengucapkan iman. Tapi orang mukmin yang sudah lama imannya, yang sudah beribadah, yang sudah sholat, itu betul-betul bisa sukses, betul-betul bisa beruntung kalau dia di dalam sholatnya bisa konsentrasi, fokus, niat zikir kepada Allah, meninggalkan apa saja yang melalaikan dari Allah. Sehingga Rasulullah mengusahakan bagaimana orang ini bisa fokus. Sebelum sholat pingin pipis, suruh pipis saja dulu. Sebelum sholat pingin buang angin aja dulu. Sebelum sholat nampak makanan, terus kok kepingin sekali sehingga nanti kebawa dalam sholat, makan saja dulu. Begitu. Bagaimana orang ini bisa meninggalkan selain Allah di waktu sholat. Makanya sampai hadisnya idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallil maghrib. Kalau hidangan di sore hari itu sudah disajikan, makan aja dulu kata Rasulullah sebelum melaksanakan sholat maghrib.
Kemudian yang bikin sholat itu tersenggal-senggal, gara-gara kita lari-lari kemudian tersenggal-senggal. Jangan, kata Rasulullah, sampai sebegitunya. Panas ekstrim, waktu panas kemudian mau sholat, jangan, nunggu sejuk. Kenapa? Biar kamu betul-betul konsentrasi, tinggalkan hal-hal itu, tahan semuanya. Lalu kemudian ditambah lagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang lago. Lago itu kata-kata yang lago, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak penting. Lago. Yang lago ini tinggalkan. Orang iman yang sukses adalah orang yang dalam sholatnya bisa konsentrasi dan berpaling, meninggalkan, menjauh dari hal-hal yang lago. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu baru bisa sukses. Kenapa? Karena orang-orang takwa yang akan dimasukkan surga itu nanti adalah orang-orang yang memang tidak akan diperdengarkan itu. Makanya disebutkan apa? Dalam surat An-Naba, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Penduduk surga, orang takwa, ketika berada di dalam surga, mereka tidak akan mendengarkan hal-hal yang lago dan juga kata-kata dusta. Dalam surat Al-Ghasyiyah, la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar di dalam surga hal-hal yang lago, yang tidak penting, yang huwak, yang fitnah. Tidak ada di surga. Maka orang kalau sudah dituntut berpuasa itu jangan ngomong yang gitu, karena itu bukan identitasnya orang takwa. Di bulan Ramadan masih aja ngobrol yang nggak penting-penting. Di bulan Ramadan masih melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jangan, karena kita ini sedang diprogram oleh Allah bagaimana bisa menjadi hambanya yang bertakwa dalam hitungan hari. Tuh. Dalam hitungan hari nanti kita jadi orang takwa betulan. Sementara ayat yang 184-nya itu kaitan hukum fikih untuk memudahkan tata cara berpuasanya. Maka Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Kata Allah, karena urusan puasa ini urusan menahan, terutama nalurinya manusia kalau ada makanan itu mau makan. Kalau kemudian kondisi sudah capek, lelah, maunya minum. Ya sudahlah, kalau kondisinya sakit, orang sakit ini kadang harus banyak masuk vitamin, maka dia sudah, kalau kondisinya memang sakit, gak sanggup untuk puasa, nanti aja puasanya di hari yang lain. Begitu juga musafir yang juhdus, namanya juhdus safar, berat melakukan perjalanan, ya sudahlah, dia gak usah puasa dulu, nanti di hari yang lain. Itu kan hukum fikih. Terus ditambah lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang memang berat betul untuk berpuasa karena kondisi sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, namanya la yurja buruhu, atau kondisi fisiknya sudah tua renta. Namanya orang tua itu kalau suruh puasa kayak anak kecil lagi, nggak bisa, nggak tahan kalau suruh puasa. Kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Yang lain punya kewajiban, masa kamu nggak punya kewajiban per hari? Yang lain lo puasa, yang sakit-sakit kayak begitu, yang nggak sanggup lagi, tetap punya kewajiban. Ya sudah, bayar fidyah aja, yang standarnya itu cukup memberi makan satu orang miskin. Kalau sekarang misalnya 25.000 satu mud per hari, 25.000. Cuma kalau kamu merasa orang puasa secapek itu, lalu kemudian orang bayar fidyah cuma 25.000, mau nambah, bagus. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Yang mau menambah kebaikannya itu baik lagi, itu lebih baik lagi, kata Allah itu. Berarti gimana? Mestinya per hari satu mud, tahu-tahu dia nambah 2 mud, 3 mud, 4 mud. Bapak, saya kan nggak sanggup puasa tapi duit saya banyak, saya per hari mau bayar 100.000, saya kasihkan pada orang miskin. Mantap. Fahuwa khairul
Lah, cuma bagaimanapun wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagaimanapun puasa jauh lebih baik. Kenapa? Dari sisi pahala, puasa itu nggak ada yang tahu nilainya kecuali hanya Allah. Sementara kelasnya sedekah dan yang lain itu masih bisa dideteksi oleh orang yang melakukan. Nilainya berapa? Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu nilainya kecuali hanya Allah. Nomor 2 dari aspek kesehatan, sumu tasihhu, kata Rasulullah. Kalian berpuasa pasti kalian nanti sehat. Nomor 3 itu tadi, orang hanya bayar fidyah itu masih lambat untuk takwa. Tapi kalau sudah berpuasa cepat untuk takwa. Makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena apa? Karena emosinya masih muncul. Tapi kalau orang lapar, orang haus itu susah untuk emosi. Orang lapar, orang haus susah untuk memenuhi nafsu karena nafsunya lemah. Tapi kalau dia masih makan, bayar fidyah. Kemudian apa yang masuk dalam perutnya itu pada saat dia kenyang itu masih mendorong dia untuk melakukan syahwat. Tapi kalau udah lemah itu berat. Dia ajak maksiat malas. Ini makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru kemudian di sana Allah menyebutkan sekarang kewajiban puasanya belum disebut bulannya. Lalu Allah bilang, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Ada bulan namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Quran di dalamnya pernah diturunkan. Jadi ada bulan di mana di dalamnya Al-Quran pernah diturunkan. Apa itu Quran? Quran hudan linnas adalah pedoman hidup untuk manusia. Atau Al-Quran adalah buku petunjuknya manusia. Atau Al-Quran adalah manual book bagi makhluk yang namanya manusia. Di dalamnya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada hal-hal yang menjelaskan dari petunjuk itu sendiri, dan di dalam Al-Quran mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, yang batil. Jelas dalam Al-Quran itu begitu semuanya. Nah, pada saat berada di bulan di mana Al-Quran diturunkan, kok kamu berada di situ panjang umur, statusmu sebagai mukim bukan musafir, maka kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang berada di bulan tersebut, hidup di bulan tersebut, bernyawa di bulan tersebut, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Ditambah lagi aturan mainnya disamakan dengan atas untuk memastikan faman kana minkum maridun aw ala safarim fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang sedang bepergian. Tapi ingat, nanti dalam kaidah fikih ini harus dipahami dulu sakitnya bagaimana, musafirnya bagaimana, karena ada dalam kaidah fikih itu ada idza jatama'al hadar was safar wulibal hadar. Ketika ada dua hal kemudian bergabung, statusnya orang itu mukim tapi juga berstatus sebagai musafir, mana yang dimenangkan? Mukimnya. Contohnya jenengan mau sholat jamak qashar, statusnya sebagai musafir, tapi ternyata mobil, pesawat, perahu, kapal, ketika kita sholat di dalamnya masih berstatus safar, tapi di tengah-tengah perjalanan ternyata nyampe di bagian rumah kita. Apakah sah sholat jamak qasharnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ada dua status yang dia miliki dalam waktu yang bersamaan. Dia juga mukim plus musafir. Maka juga sama ketika ada orang bepergian di siang hari, apakah dia boleh untuk meninggalkan puasa? Karena waktu subuh dia masih statusnya mukim, waktu duha dia masih berstatus mukim, waktu zuhur dia masih berstatus mukim, habis zuhur pergi baru musafir. Apakah boleh kemudian dia untuk meninggalkan puasa dengan status musafirnya? Loh, kan dia dari
kecuali udah jelas-jelas dari malam sampai malam. Nah, itu nanti pembahasan lain. Alhasil begitu, Allah kasih aturan main hukum. Kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Yang sakit, yang sedang bepergian nanti di hari yang lain. Lalu kemudian ditambah lagi, kenapa diatur sedemikian rupa? Memudahkan cara-cara fikihnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Karena di dalam meningkatkan kalian sebagai hamba Allah yang bertakwa dalam hitungan hari ini, Allah kepingin kamu ini mudah. Enggak kepingin sulit. Hukum fikihnya dipermudah, lalu batinnya juga dipermudah. Dari zahir mudah, iya, karena caranya seperti itu tadi. Yang sakit, yang bepergian nanti di hari yang lain. Sementara dari sisi zahir, dari sisi batin Allah juga dipermudah. Allah permudah. Dari mana Allah mempermudah batinnya? Buktinya ini kita rasakan semua. Anehnya kalau di luar Ramadan berat untuk ibadah, tapi kalau di bulan Ramadan lebih semangat untuk beribadah. Itu menunjukkan bahwa rintangan-rintangan kita yang tidak terlihat itu betul-betul kondisi mereka sedang di karantina, diborgol dan dipenjara. Makanya setan itu pada dibelenggu nih. Setan dibelenggu, dipenjara. Masa iya? Cukup buktikan sendiri. Orang yang berat betul di luar Ramadan, entah kenapa ketika di bulan Ramadan itu terasa lebih enteng. Terasa lebih ringan. Itu menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang hilang yang menghalangi kita. Dan itu adalah setan itu. Setan itu memang diborgol betul sama Allah. Masa kemarin suruh sholat isya berjamaah berat. Nah sekarang ditambah sholat tarawih, sholat tahajud kok malah datang. Semangat lagi berangkatnya. Itu ada sesuatu yang hilang, yang merintangi kita itu betul-betul ada yang nggak ada. Dan itu disebut murudatish syayatin. Didengkot-dengkotnya, jenderal-jenderalnya, pimpin-pimpinannya yang profesional dari kalangan setan-setan itu betul-betul dibelenggu oleh Allah. Itu yuridullah bikumul yusra. Allah kepingin kamu itu mudah sekarang ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Enggak kepingin sulit. Secara fikih tak mudahkan. Setannya tak borgol kata Allah. Kemudian walitukmilul iddah. Kenapa kok kemudian yang sakit, yang bepergian juga harus mengganti di hari yang lain? Ya karena biar sama, yang namanya bulan puasa itu kalau enggak 29 hari, 30 hari kan. Yang sakit, yang bepergian harus begitu. Dari mana nanti bisa 30 hari? Nanti di hari yang lain. Yang sakit di hari yang lain, pokoknya genap 30 hari. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Biar nanti bareng-bareng takbiran itu pantas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantas. Semuanya bertakbiran. Wa la'allakum tashkurun. Dan kalian biar mau berterima kasih kepada Allah. Ternyata dimudahkan semuanya. Dimaafkan oleh Allah kalau begini, kalau begini, kalau begini. Yang enggak bisa suruh bayar fidyah, yang begini, yang ibu menyusui, nanti aturannya fikihnya kayak gitu. Biar semuanya bisa berterima kasih. Makanya di penghujung Ramadan ada syariat memberi zakat. Kenapa? Karena penghujung Ramadan itu nanti akan ada syukuran. Jangan sampai waktu syukuran ada yang tidak bisa merasakan bahagia. Karena ada orang miskin, ada orang fakir yang tidak bisa makan. Makanya di penghujung Ramadan dibikin mudah. Diwajibkan untuk zakat itu. Sehingga kata Imam Malik, urusan zakat itu serahkan kepada asnaf yang 8, tapi khusus zakat fitrah konsentrasikan kepada fakir miskin. Konsentrasikan. Kenapa? Karena itu waktunya syukuran. Jangan sampai ada kejadian zakat fitrah kok juga masih diambil sama yang lain. Malah orang miskinnya nggak kebagian. Sementara tujuannya waktu itu untuk syukuran bareng-bareng. Sampai sepeka itu Imam Malik. Meskipun Imam Syafi'i tetap melihat dari sisi aspek kan zakat fitrah itu kan juga jenisnya sodakot. Kalau sodakot ya masih bisa juga dialokasikan pada 8 asnaf.
Tapi kata Imam Malik kan tujuan zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Kan tujuannya untuk memberi makan orang miskin. Ya sudah, konsentrasikan saja zakat fitrah itu untuk orang miskin. Biar nanti minimal ketika dia dapat 4 mud itu, maka dia bisa gunakan selama 4 hari untuk bersenang-senang, berbahagia, tidak memikirkan apa yang harus dimakan. Itu sampai seperti itu. Lalu ayat berikutnya, ayat 186, ada ayat yang tidak ada kaitan dengan puasa, tetapi disisipkan di tengah-tengah puasa. Coba ini, ayat 183, Allah membahas puasa. 184, Allah membahas puasa. Ayat 185 masih membahas puasa. Tapi 186 tidak membahas puasa. Anehnya 187 nanti bahas puasa lagi. Kenapa di 186 ayat ini disisipkan? Padahal nggak ada pembahasan puasa. Apa ayatnya? Selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini 186. 187 akan bunyi puasa lagi. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Setelah itu 188 dan seterusnya nggak ada memang pembahasan puasa. Tapi yang aneh 186 disisipkan bab doa. Padahal nggak ada kaitannya sama puasa. Jadi muncul wa idza sa'alaka, ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, mengenai aku, jawabannya begini Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ini akan mengiyakan, akan mengijabahi, akan mengabulkan doanya orang pada saat berdoa kepadaku. Cuma syaratnya apa? Falyastajibuli, mereka juga harus mengiyakan apa yang aku suruh. Wal yu'minu bi, dan mereka harus iman kepada kulu. Coba bayangkan. Kata Allah, kalau hamba-hambaku nanya kepadamu mengenai aku, jawabannya adalah aku ini zat yang maha dekat. Karena aku ini zat yang maha dekat, akan aku ijabai apapun yang mereka minta dengan syarat mereka mau mengiyakan apa yang aku suruh. Jangan kemudian minta aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi dipanggil hayya 'alas shalah, enggak mau. Tuh. Ayo zakat, zakat, zakat. Sama Allah kasih rezeki banyak, enggak mau zakat. Kemudian suruh haji, Allah kasih rezeki banyak, semuanya melimpah, fisiknya kuat, disuruh haji, nggak mau haji. Tapi maunya minta, permintaannya mau diijabah, nggak connect. Allah bilang, kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mereka harus juga iman kepada apa yang aku suruh, kemudian iyakan, biar betul-betul benar nih aturannya ini, betul-betul benar. Jangan mau menangnya sendiri, maunya ketika minta dikasih, tapi kalau dari pihak yang memberi menyuruh sesuatu, lalu kemudian nggak mau nuruti, itu kan nggak seimbang. Lah pertanyaan, kenapa kok ayat tentang doa kok disisipkan di tengah-tengah pembahasan puasa? Ternyata Allah ingin menginformasikan pada saat orang itu sedang berpuasa, pada saat orang itu sedang berada di bulan Ramadan, maka doa-doa itu akan diterima. Doa-doa itu lebih mudah lagi diijabah dan dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Makanya khusus spesifik pembahasan kalau sudah masuk bulan Ramadan tuh yang sering berdoa. Habis baca Quran berdoa, kemudian habis berbuka, waktu berdoa, waktu tengah malam berdoa. Ada potensi mungkin dapat Lailatul Qadar, banyak berdoa. Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ada ayat yang disisipkan di tengah-tengah pembahasan puasa biar kita faham ada apa ini kok ayat ini ditaruh di sini. Oh, ternyata ingin menginformasikan kepada kita di bulan Ramadan, bulan diwajibkan berpuasa, yang banyak berdoa. Lalu setelah itu dibahas hukum nih, kemudahannya lagi. Ternyata Allah itu benar gak menggunakan bahasa hari puasa itu? Diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa dalam beberapa hari. Oh iya, puasa itu berapa hari Pak? Berapa hari aja. Kenapa? Karena gini, orang kalau pulang kampung, Pak, gak nampak, gak nampak selama 1 bulan. Berarti jawabannya apa? Sama-sama, sama sekali nggak kelihatan siang dan malam. Tapi kalau ada orang kok siangnya kelihatan, siangnya nggak kelihatan, malamnya kelihatan, orang nggak bakalan bilang, Bapak kemana aja kok nggak nampak 1 bulan? Paham enggak? Bapak kemana aja Pak, kok setelah sebulan ini saya nggak nampak? Ya ternyata kenapa? Karena siangnya dia nggak nampak, nggak ketemu, tapi kalau malamnya ketemu. Nah Allah nggak pakai bahasa bulan wajibnya berpuasa, karena memang kita hanya hitungan hari, kurang lebih 15 hari. Karena malamnya kita nanti makan, malamnya nanti kita juga minum. Maka Allah bilang, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam di mana siangnya disyariatkan puasa tapi malamnya enggak. Kalian boleh makan, boleh minum. Ar-rafathu ila nisaikum, berhubungan sama istri boleh. Kata Allah, kenapa kok malamnya boleh? Ya memang enggak disyariatkan sehari semalam. Kalau disyariatkan sehari semalam bisa enggak? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong istri-istri kalian itu tak bikin jadi pakaian kalian, kalian tak bikin untuk menjadi pakaian mereka. Gimana kalau ada orang kok gak di pakaiannya sama sekali gak boleh dipakai? Berat gak? Berat. Nalurinya manusia itu ingin menggunakan penutup pakaian. Istri kok gak dibolehkan sama sekali 1 bulan? Masalah. Makanya kata Allah, pakai bahasa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah itu ngerti betul ya apa yang kamu rahasiakan dalam hatimu itu, yang kamu simpan-simpan di dalam. Nampak istri kok gak boleh selama 1 bulan? Dah boleh. Fataba alaikum, Allah gak apa-apa, kata Allah, tak terima taubatmu. Wa afa ankum, khusus untuk malam tak kasih dispensasi, tak maafkan. Fal'ana bashiruhun, ayo sekarang mumpung lagi malam, sana sentuh istrinya. Ditambah lagi wakulu washrabu, makan minum, ayo pokoknya mumpung malam nih, fakulu washrabu. Sampai kapan ya Allah bolehnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai betul-betul nampak di hadapan kalian bisa membedakan mana benang hitam dan mana benang putih. Tanda masuknya waktu fajar. Tapi ini namanya nanti bab tasbih loh ya, jangan dimaknai letter lek. Maknai letter lek dulu sahabat juga pernah memaknai letter lek keliru. Karena malam-malam makan, minum, berhubungan sama suami istri, lalu kemudian ambil benang hitam sama benang putih ditengok terus. Kalau masih kelihatan sama, itu masih makan minum. Tapi kalau sudah nampak, oh yang putih ini, yang hitam ini, langsung berhenti. Nah, itu karena memaknai letter lek. Yang dimaksud hitam itu malam, yang dimaksud putih adalah fajar. Cuma meskipun demikian, kata Allah, kalau nanti di bulan Ramadan itu biasanya ada iktikaf. Di bulan Ramadan ada iktikaf, makan, minum, berhubungan suami istri malam-malam boleh. Cuma di malam Ramadan itu biasanya ada iktikaf. Kalau ada iktikaf gimana? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid.
makan minumnya nggak dilarang, cuma jangan menyentuh istri kalian pada saat kalian berstatus sebagai orang yang lagi iktikaf. Jangan sampai datang ke masjid niat iktikaf lalu kemudian menyentuh istrinya, jangan. Makannya boleh. Makanya orang-orang iktikaf tuh suguh hidangan, ngopi, teh tarik, apalagi boleh itu waktu iktikaf. Tapi istri gak boleh meskipun malam. Karena bilangnya wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid. Nah, diatur undang-undang sedemikian rupa, kan detail kali itu. Tek Allah bahas. Jarang lo ada pembahasan dalam Al-Qur'an bisa sedetail seperti orang membahas hukum fikih betulan. Jarang sekali. Allah bilang tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah undang-undang yang Allah atur batasan-batasannya, kamu jangan sampai mendekatinya. Kenapa? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan sedetail-detailnya bagi manusia agar tujuan awal disyariatkan puasa untuk menjadi orang yang bertakwa itu betul-betul bisa terpenuhi. Jadi itu sudah. Nanti takwa betul kita kalau mengikuti aturan main ini. Aturan main ini yang penting fahami satu, apa itu definisi puasa, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan makan, minum, hal yang berkaitan dengan nafsu. Usahakan itu. Kalau itu bisa kita tinggalkan betulan, yakin hanya dalam hitungan hari ini kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, insya Allah paham enggak? Bisa dimengerti enggak? Nah, ini tinggal 15 hari nih, kita tinggal berproses. Kalau kemarin puasanya kok masih begini. Nah sekarang, kalau masalah baca Quran, masalah zikir di bulan puasa, itu nanti urusan meningkatkan tempat kita di surga itu. Karena likullin darajatum mimma amilu. Setiap diri nanti akan meraih derajat tergantung amalnya masing-masing. Tetapi kalau ingin takwa, bukan dengan baca Quran tapi tetap maksiat, bukan dengan sholat tapi tetap maksiat. Tapi kalau ingin takwa, tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti takwa nanti. Tapi kalau masih saja maksiat, gak bakalan bisa jadi orang takwa. Makna aslinya takwa itu lo takut, khawatir, menghindar, itu namanya ittiqa. Maka caranya orang takwa itu betul-betul dengan meninggalkan. Tapi kalau orangnya sholat, ya sholat, tapi sholatnya setiap hari sholat tapi kemudian gak jelas sholatnya. Ingin takwa, susah. Tapi kalau ada orang sudah bisa menahan emosinya, bisa menghilangkan sifat kikirnya, dia bisa berderma, bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya, wah, yakinlah itu bakalan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, silakan, barangkali ada yang mau ditanya. Ada waktu 7 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Begini Pak Ustadz Doibi, yang kami pertanyakan masalah puasa. Secara realitanya kita sudah tahu puasa itu menahan semua yang telah diatur di dalam aturan itu. Tetapi di dalam realita kehidupan sehari-hari, apalagi kita mempunyai kegiatan, apalagi di Batam ini, tanpa kita sadari kegiatan-kegiatan yang membatalkan itu terjadi. Ya, saya takutnya apa? Karena banyak orang berpuasa itu menahan lapar dan dahaga saja gitu loh. Ya, apalagi sekarang di media HP sedikit-sedikit posting. Kadang postingnya itu menyakitin hati orang lain. Ya. Nah itu kan udah diatur dalam puasa itu gitu loh. Apalagi kita kegiatan ke Dagoya atau ke Dasar Latif tuh ditengok barang bagus ya, ditengok dapat dosa kan begitu. Nah disinilah
bagaimana caranya kita supaya mendapatkan tip-tip supaya puasa kita itu nggak usah 100% lah Pak Ustadz. Ya karena kita tahu sendiri kita ini orang doib, manusia yang doib, bukan doibi ya, doib. Tempat kesalahan. Saya takutnya apa? Yaitu tadi, takut kita mendapat puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah saya minta bagaimana cara tip-tipnya ini yang akan kita laksanakan supaya nggak usah 100% lah, 30% aja mendapat puasa saya rasa mungkin udah paling bagus sudah. Nah mungkin itu saja Pak Ustadz yang saya bertanya, tip-tip apa saja supaya kita terhindar, nggak usah dapat persennya 100%, nggak usah, 30% saja udah paling bagus. Ya kita di dalam kehidupan apalagi dalam keadaan kita di saat seperti ini. Mungkin itu saya pertanyaan Pak Ustadz, tip-tipnya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai, ya, mendapatkan nilai puasa itu, ya tadi nggak usah 100%, 30% saya itu udah paling bagus. Tanpa kita sadari kesalahan-kesalahan itu kita perbuat gitu loh, ya, apalagi mata kita, telinga kita pasti, apalagi kita kerja kadang berkelompok, kadang telinga kita harus puasa, orang bercerita kita mendengarkan itu. Nah itu, di bagaimana tip-tipnya itu. Ya semoga saja kita yang hadir di pagi subuh ini digolongkan ke orang-orang yang sedikit. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagaimana tip? Kalau berbicara tip itu orangnya harus mau. Ini kan tip ya. Tip itu insya Allah mengantarkan pada sukses. Yang saya kalau boleh nanti kalau ingin nyari dasarnya saya buka tafsir Qurtubi, cuman saya harus buka tab atau pakai HP. Memang sengaja saya bawa di sini. Cuman kalau mau nengok nanti dalam tafsir Qurtubi, di sana dicantumkan la'allakum tattaqun, itu betul-betul memang meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang bisa mengarahkan pada kecenderungan orang kuat nafsunya. Makanya di situ nanti disebutkan wahada tamsilun majaziyun hasanun, katanya Imam Qurtubi. Pendapat yang seperti ini betul-betul pendapat yang mengarahkan pada majaz yang sangat bagus. Keren pendapat itu. Cuma sekarang gini, orang puasa itu kan sama Allah mau dilemahkan nafsunya. Orang puasa itu mau dilemahkan nafsu. Ketika nafsu lemah, yang kayak tadi disampaikan itu biasanya malas. Karena Rasulullah, coba renungkan, Rasulullah bilang, ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Hei pemuda, Rasulullah, yang kalian sudah kepingin betul untuk nikah. Ini nikah itu orang nggak mau, pikirannya menafkahi kan. Hei pemuda yang kepingin betul, pingin begituan. Kata Rasulullah falyatazawwad. Kalian nikah saja, kalian nikah. Tapi kalau yang dimaksud nikah itu menafkahi, memberi makan istri, wah malah nggak mau, malah takut. Tapi yang sudah nggak tahan, kepingin begituan, segera nikah kata Rasulullah. Cuma kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa, faman lam yastati alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah, kalau memang belum sanggup karena nggak punya ba'ah, gak punya lagi modal untuk melakukan nikah itu, usahakan puasa. Karena puasa itu nanti akan menjadi perisai nafsu. Nah, sekarang kalau kita ingin serius tipnya, waktu sahur, usahakan sahur seperti yang dicontohkan Nabi. 3 butir kurma dan minum, makan sedikit. Sehingga siang itu betul-betul lapar. Ketika berbukanya juga sedikit. Nah, ayat Al-Quran pakai kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Makan, minum, jangan berlebihan. Nanti betul-betul sukses itu. Tapi mohon maaf, waktu sahur banyak, waktu berbuka. Yang waktu kita nggak puasa itu kalah. Waktu sahurnya udah banyak. Waktu berbuka, kurma aja nggak diambil. Gak menarik, tapi kacang hijau, ketan hitam, dawet,
Apalagi itu masuk semua sampai kekenyangan. Itu berat. Maksiat tetap itu. Maksiat itu tetap. Kenapa? Karena perut kita itu kenyang. Kenyang itu mendorong kuatnya nafsu. Sementara kalau puasa itu betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, itunya biasanya malas semuanya. Pak, nongkrong di situ Pak, nongki-nongki sana yuk, banyak, enggak lah itu. Kenapa? Karena perut itu rasanya kosong. Tapi kalau perut itu rasanya kenyang, itu diajak yang kayak begitu itu semangat. Itu kan tip. Kalau berbicara apa? Tip. Apalagi ada yang namanya buka puasa bersama itu. Buka puasa bersama semuanya bawa menu, dibawa ke tempat buka puasa bersama, makannya standing party, kemudian macam-macam menunya, mau ngambil ini, tahu-tahu kita ambil semua, ada telur goreng, telur ini masuk semua, ini semua, terus sholat tarawih aja udah nampak kalau malas. Sholat tarawih malas, sholat isya malas, tapi diajak ke situ jalan. Kenapa? Kecenderungan kekenyangan itu mengarahkan hal yang buruk. Tapi coba bedain orang berbuka standar sunnah. Kemudian dia menahan keinginan yang itu. Tengoklah nanti kan longgar. Mau sholat isya rasanya nyaman, sholat tarawih rasanya nyaman. Diajak pergi jauh-jauh biasanya malas. Itu sudah Allah yang men-setting tubuh kita itu Allah. Kalau kita betul-betul tipnya itu dipenuhi, mesti jalan. Syaratnya itu tadi, betul-betul berpuasa. Nah sekarang kalau pertanyaannya, usahakan bagaimana kita ini biar begini. Ya itulah Rasulullah. Rasulullah itu kasaf. Kasaf itu kayak, ya orang menyebutnya ilmu instingnya itu super. Makanya beliau sampai tahu betul bahwasannya banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kurang serius di dalam menjalankan ibadah puasa. Kurang serius memang. Nah, cuma kalau pertanyaannya Ustaz, sah apa enggak? Ya sama aja, orang sholat itu kalau rukunnya sudah terpenuhi, ini berbicara sah ya, sah secara aspek fikih. Cuma ada ngefeknya enggak? Nah, sama kayak orang sholat, kalau enggak ngefek, habis sholat kok tetap aja masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti kurang dalam urusan sholat itu. Dari tata cara wudhunya, dari konsentrasinya, dari ininya kurang terpenuhi, biasanya tidak terlalu ngefek sholatnya itu. Tapi kalau sholatnya itu dijalankan betul semuanya, insya Allah secara otomatis tanha anil fahsya'i wal mungkar. Itu biasanya begitu. Ya, sudah surup. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Ini hanya sekedar hanya sekedar namanya khosyah. Hanya sekedar biar kita ini punya rasa takut. Bukan artian kalau sudah masuk bulan Ramadan terus takwa semua. Iya, insya Allah takwa semua. Cuma untuk mengarah ke situ kita juga harus berproses di diri, betul-betul serius menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan sunnah. Insya Allah akan terpenuhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.